Selamat pagi adik-adik semuanya. Kita jumpa lagi pada sekolah minggu. Adik-adik, guru-guru sekolah minggu yang selalu setia menemani adik-adik ya. Gimana kabarnya adik-adik? Oh, udah pasti sehat ya. Walaupun adik-adik tetap di rumah, kita tetap menjaga aturan-aturan yang ada di dalam lingkungan kita supaya kita tetap hidup sehat. Oke adik-adik, kita mulai ibadah kita. Kita mau menyanyi hari ini harinya Tuhan. Musik. Baik adik-adik, kita mau berdoa dulu. Kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah menyertai kami, sudah memimpin kami, juga anak-anak di rumah. Kami hendak beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Mari Tuhan hadir di tengah-tengah kami, sehingga apa yang kami buat semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Bapa dalam surga, walaupun kami di rumah, kami tetap mengikuti ibadah sekolah minggu. Kami tetap memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk Ibu, untuk Bapak yang selalu setia membimbing kami, menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik masih tetap semangat ya. Kita mau menyanyi lagi. Gimana Tante, masih semangat? Masih dong. Ya, oke, kita nyanyi lagi. Ya, agak gembira ya. Kita nyanyi dari terbit matahari. Oke, adik-adik, dari terbit matahari kita tetap memuji Tuhan.
mau lihat semangat ya. Kalau misalnya tante bilang siapa yang saya Tuhan Yesus, adik-adik angkat tangan terus bilang teriak yang saya gitu ya. Bisa kan? Oke. Bisa tante. Siapa yang sayang Tuhan Yesus? Saya. Oke, sekarang kita mau sama-sama angkat pujian. I love you Jesus. Bisa dong, jangan pagainya ya. Musik Om. Nah, sekarang waktunya untuk kita mengucapkan hukum kasih. Semuanya sudah siap coba? Laskar Kristus siap. Oke, hitungan 1 sampai 3 kita mulai hukum kasih. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Oke adik-adik, kita masih mau memuji Tuhan. Sekarang kita mau musiknya ngedangdut dikit. Ya adik-adik semuanya berdiri ya. Laskar Kristus siap. Kita akan pujian. Bila roh Allah ada. Bisa? Siap. Ayo. Semuanya kita udah menari buat Tuhan. Sekarang saatnya kita memberikan persembahan kita. Adik-adik siapkan ya persembahannya ya. Dilipat yang rapi. Nanti dimasukkan ke amplop. Titip sama mama papa yang ke gereja. Kita persembahan tetap 2 kali ya sayang ya. 1 untuk gereja dan 1 untuk kegiatan sekolahnya. Sambil memberikan persembahan kita angkat 1 pujian. Mas Perak Putapunya. Siap semuanya? Siap. Oke.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat yang kami rasakan hingga saat ini. Terimalah persembahan yang kami berikan Tuhan, semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita kembali ke saat yang ditunggu-tunggu. Apakah itu? Pulang sekolah minggu? Belum pulang sekolah minggu. Sekarang kita sudah tidak sabar karena kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nantinya akan dibawakan oleh Tante Adian. Senang? Oh iya, excited ya, senang sekali. Tante juga senang mau mendengarkan firman Tuhan. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau mempersiapkan hati kita. Semuanya yang masih belum fokus, semuanya telinganya difokusin. Kita mau mendengarkan cerita. Terus yang matanya masih lirik sana sini, sekarang matanya difokusin. Kita mau lihat firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Firman-Mu Kita Bagikan. Adian nih, lihat adik-adik penuh sukacita semua nih. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan ya. Kita sudah bernyanyi buat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Nah, sekarang saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau satu dalam doa, kita mau nyanyi Ibu Jari. Siap? Ayo kita bernyanyi buat kemuliaan nama Tuhan. Ibu Jari dan telunjuk jari tangan yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingking ibu sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Adik-adik kita satu dalam doa ya. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, tidak henti-hentinya Bapa kami mau mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kau masih memberikan kami kesehatan Tuhan, dan kami boleh beribadah Tuhan, memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau mau berbicara Tuhan bagi kami semua Tuhan. Biarlah kami boleh diberikan hati yang penuh dengan kasih Tuhan. Kau memberkati adik-adik kami, boleh duduk diam tenang mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba yang akan membawakan firman-Mu ya Allah, biarlah semuanya itu berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kesalahan kami ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Bapa, kekal saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Wah adik-adik, kembali lagi adik-adik, kita mau ke firman Tuhan. Nah, karena tadi yang tanya, siapa minggu kemarin yang menonton video? Videonya tentang apa minggu kemarin adik-adik? Iya, pinter. Salomo diurapi menjadi
raja. Wah adik-adik, waktu itu kan Salomo anaknya Daud kan, nah, dia yang dijanjikan untuk menggantikan Daud sebagai raja. Dia juga tidak langsung seketika jadi raja adik-adik, tapi dia melalui proses yang panjang. Nah, sekarang sama adik-adik, kita masih berbicara tentang Salomo. Wah adik-adik, setelah Salomo diurapi menjadi raja oleh siapa? Nabi Nathan dan Imam Zadok. Setelah diurapi adik-adik, kemudian Salomo duduk di singgasana. Enak gak jadi raja adik-adik? Menurut adik-adik enak gak? Wah ada enak, ada yang enggak tante? Betul. Sekarang kita mau buka bahan kita untuk minggu ini ya, 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 15. Sudah? Nah, kita baca nanti adik-adik ya. Nah, sekarang dengerin firman Tuhan dulu yuk. Kita dengerin Tante Adian sebentar. Nah, adik-adik, ketika Salomo sudah bertahta menjadi raja, dia itu kan masih sangat muda adik-adik, belum berpengalaman. Nah, dia harus memimpin bangsa Israel yang sangat luas, yang banyak rakyatnya adik-adik. Nah, adik-adik, tapi Salomo tetap percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertainya, membimbingnya, adik-adik tidak akan meninggalkannya. Nah, ketika itu adik-adik, Salomo kan juga selalu punya niat selalu untuk memberikan korban syukur adik-adik. Kalau dulu adik-adik zaman dulu orang memberikan persembahan itu berikan korban pakai korban binatang itu adik-adik. Dia bawa adik-adik. Berapa yang dibawa itu? 1000 korban bakaran. Dia pergi ke Gibeon adik-adik. Nah, di Gibeon itu adik-adik dia berdoa, dia memuji nama Tuhan, dia berikan korban bakaran sebanyak 1000 korban bakaran. Nah, ketika dia sudah menyanyi memuji nama Tuhan adik-adik, mungkin saat itu sudah malam, dia tertidur adik-adik. Nah, adik-adik dia tertidur, tiba-tiba ada suara dalam mimpinya si Salomo. Wah, adik-adik berkata begini, mintalah apa yang kau inginkan adik-adik. Waduh, kalau adik-adik ditanya sama Tuhan Allah, mintalah apa yang kau inginkan, pasti ada yang jawabnya, aku mau handphone yang baru, aku mau tas yang baru, aku mau motor yang baru, atau sepeda yang baru. Hanya untuk kepentingan kita sendiri. Tidak dengan Salomo. Adik-adik tahu apa yang diminta Salomo? Tahu nggak? Nah adik-adik, dia hanya minta satu, yaitu hati yang bijaksana. Hati yang bisa memilih mana yang baik, mana yang benar, mana yang jahat, sehingga dia memimpin itu rakyatnya nanti bisa adil, bisa sejahtera, dan akan penyertaan Tuhan adik-adik. Wah adik-adik, hebat sekali ya Salomo. Dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta emas, dia tidak minta umur panjang. Hanya satu yang diminta, yaitu hikmat Tuhan. Nah, tadi yang udah bilang hikmat Tuhan itu adalah hati yang bijaksana. Dia bisa putuskan, wah ini yang baik, wah ini yang salah. Itu yang diminta oleh Salomo. Luar biasa sekali adik-adik. Tepuk tangan dulu buat Salomo ya adik-adik. Wah hebat deh pokoknya Salomo dia. Dia tidak untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk kepentingan rakyatnya, kepentingan orang banyak. Nah adik-adik, terus gimana adik-adik ya? Kalau misalnya kita ditanya, adik-adik berdoanya buat siapa saat ini? Pasti berdoanya, Tuhan saya mau ulangan Tuhan, berikan saya nilai yang baik. Nah, kita berdoa untuk diri kita sendiri. Dari pelajaran kita minggu ini, firman Tuhan mengajarkan kita mau belajar untuk mendoakan orang lain. Jangan hanya untuk diri kita sendiri adik-adik. Kita belajar untuk mendoakan orang lain. Mendoakan mama, mendoakan papa, gereja, terlebih bangsa dan negara kita adik-adik yang saat ini masih ada virus coronanya ya. Kita belajar berdoa untuk orang lain, nggak untuk kepentingan kita pribadi. Yuk, Tante Adian, terus Tante Bonita, Tante Sally, Tante Tiur, Tante Santi, Om Jeffrey, Om Yus, semuanya adik-adik guru-guru sekolah minggu. Kita mau belajar untuk berdoa untuk orang lain. Itu yang Tuhan mau adik-adik. Kita berdoa untuk diri kita dan juga berdoa buat orang lain. Adik-adik setuju? Nah, kita belajar mulai saat ini adik-adik ya. Yuk,
Sekarang kita mau tutup firman Tuhan. Kita mau berdoa ya. Yuk, sudah lipat tangannya, tutup mata. Kita mau berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan pada pagi ini Tuhan. Mengajarkan kami Tuhan, seperti kami Bapa, mencontoh Salomo Tuhan. Yang berdoa Tuhan untuk tidak kepentingannya sendiri Tuhan, tapi dia mementingkan orang banyak. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh belajar Tuhan seperti Salomo. Kami mau berdoa Tuhan buat teman-teman kami, buat mama papa kami, buat gereja kami, buat bangsa dan negara kami. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong dan memampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Wah, adik-adik, bagaimana tadi firman-Nya? Bagus sekali ya. Adik-adik, seperti yang adik-adik tahu, kan seperti Tuhan mau menyertai Salomo, karena Salomo itu meminta sesuatu yang bukan untuk dirinya sendiri, tetapi meminta suatu hikmat yang berfungsi untuk bagi orang banyak, maka Tuhan juga akan menyatakan janjinya. Bahkan tidak hanya dari apa yang diminta, Tuhan bahkan memberikan lebih dari apa yang diminta, karena seperti itulah janji Tuhan kepada Salomo, itu juga janji Tuhan kepada adik-adik, kepada tante, om, semua yang ada di sini, bahwa janji Tuhan akan tetap untuk selama-lamanya. Untuk merespon firman Tuhan, kita mau bernyanyi Janjimu Seperti Fajar Pagi. Ya, adik-adik sekolah minggu, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan berita duka cita bahwa ibu terkasih kita, guru-guru kami, Ibu Karno, telah meninggalkan kita pada hari Senin tanggal 24 Agustus yang lalu.
kita guru-guru sekolah minggu merasa bersyukur untuk keberadaan beliau di tempat ini, di sekolah minggu kita ini. Kita di sini semua sebagai murid-muridnya belajar bahwa hidup kita adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Kita guru-guru sekolah minggu ingin melanjutkan cita-cita beliau untuk terus melayani Tuhan dimanapun kita berada. Adik-adik, untuk menghormati Bung Karno, kami guru-guru sekolah minggu ingin menyampaikan satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu-minggu ini, yuk kita mau doa syafaat, kita tutup mata, kita mau lipat tangan. Yuk kita satu dalam doa. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Bapa di sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk ibadah pada pagi ini Tuhan. Biar Bapa firman yang Kau berikan kepada kami Tuhan, boleh kami lakukan Bapa dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ajar kami Tuhan seperti Salomo Tuhan, yang selalu setia Tuhan, dan memberikan apa yang kami miliki Bapa untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat adik-adik kami Tuhan, di masa sekolah mereka Tuhan, walaupun Bapa kami tidak berkumpul di sekolah, biarlah Bapa Kau berikan adik-adik kami kepintaran Tuhan, Kau berikan mereka kesehatan, Kau menyertai setiap langkah kehidupan mereka. Biarlah masa depan adik-adik kami ada di dalam genggaman tangan-Mu ya Allah. Kau memberkati Bapa usaha-usaha mereka Tuhan, terlebih Tuhan Yesus kerinduan-kerinduan adik-adik kami Tuhan, Kau jawab sepenuh dengan kehendak-Mu. Berdoa juga Tuhan buat orang tua adik-adik kami Tuhan, buat mama papa Tuhan, berkati pekerjaan mereka Tuhan, dan berikan mereka hikmat Tuhan, dan dapat membimbing anak mereka Tuhan untuk lebih setia dan lebih dekat lagi kepada-Mu. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan buat gereja kami Tuhan, berkati gereja kami Tuhan, semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kalau Engkau ada tengah-tengah kami Tuhan, Engkau akan bekerja Tuhan Yesus. Berdoa juga Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan, di mana Bapa akhir-akhir ini Tuhan, banyak sekali Tuhan Yesus virus corona yang terus mewabah Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa Tuhan Yesus akan selalu melindungi kami, Tuhan Yesus akan selalu menjaga kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau tidak akan pernah tinggalkan kami. Berkati para pemimpin bangsa kami Tuhan, berikan mereka hati yang bijak Tuhan, sehingga boleh mengambil keputusan yang terbaik Bapa buat bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di doa syafaat kami Tuhan, Kau
Kamu sembuhkan buat adik-adik kami yang sakit. Kamu sembuhkan Bapak buat guru-guru yang sakit. Karena kami tidak tahu Tuhan apa yang harus kami lakukan, tapi kami yakin dan percaya Engkau ada dokter dan tabib di atas segalanya. Terima kasih Bapak. Adik-adik terima berkat dari Tuhan Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa akan menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Firman Tuhan yang kita dengar itu boleh membawa kita, boleh mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Ya, kita mau tutup ibadah kita nyanyi Selesailah Sekolah Minggu, Tetaplah di Rumah. Musik. Nah adik-adik, sebelum kita berpisah satu sama lain lagi, Tante sama Om sekolah minggu nggak mau jenuh gitu ya, nggak mau lupa untuk mengingatkan adik-adik untuk selalu hidup sehat, dengan cara Makan makanan yang sehat, perbanyak buah dan sayur. Jangan lupa minum vitamin dan air putih yang banyak. Nah, setelah atau sebelum melakukan aktivitas, jangan lupa cuci tangan. Dan kalau terpaksa harus keluar, jangan lupa pakai masker. Dan jangan lupa adik-adik ya, berjemur di matahari. Tapi jangan terlalu lama ya, cukup berapa menit saja. Supaya badan kita tetap sehat dan segar. Om dan Tante sekolah minggu mau mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.